the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi. 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 Adik-adik yang di rumah, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, pagi hari ini Lose Erlis bersama kakak Claudia, kakak Randy, kakak Wilson, dan juga Lose Christian akan bersama-sama dengan adik-adik bernyanyi memuji nama Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap? Oleh karena itu Lose mengundang kita semua untuk berdiri. Adik-adik di rumah juga berdiri ya. Nah, kalian bersuka cita nggak hari ini? Iya. Seberapa banyak yang bersuka cita? Yuk angkat tangan. Puji Tuhan, anak-anak sekolah Minggu Bintang Daud semua hari ini bersuka cita. Nah, kita akan nyanyikan pujian ini. Kita mau mengucap syukur dan bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus hadir bagi kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yuk kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Ikuti Lose Erlis ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Saat ini, pada minggu hari ini, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kalian pernah nggak pergi ke laut? Pernah?
Ya, kalian lihat lebarnya, luasnya samudra? Ya, luas banget kan? Lebar. Kalian pernah nggak masuk ke dalam air laut? Berenang? Pernah? Pasti pernah dong, tapi kalian nggak pernah sampai ke dalam karena itu lautnya dalam sekali. Begitu juga dengan cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu sangat dalam, lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra. Ya, begitu cinta Tuhan pada kita. Nah, sekarang kita akan nyanyikan pujian ini bertambah-tambah dalamnya, biar kita semakin mengingat kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan lebih semangat. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Dalamnya, lebih dari laut, lebarnya, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, lebih dari laut, lebarnya, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamnya, lebih dari laut, lebarnya, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Ya, kasih Yesus dalam sekali, luasnya juga sangat luas dan tingginya sangat tinggi. Kita tidak bisa menggapai kasih Tuhan karena terlalu dalam, terlalu besar dan terlalu tinggi. Oke, oleh karena itu kita bersyukur karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang satu pujian ini mengingatkan kita pada kasih Allah yang juga begitu besar kepada umatnya. Salah satu umatnya adalah Abraham. Dia diberkati Tuhan. Tuhan memberikan Abraham keturunan yang sangat banyak. Jadi Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati Tuhan dengan keturunan yang banyak sekali, tidak terhitung. Yuk kita nyanyikan pujian ini, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Bapak Abraham. Bapak Abraham
Sudah? Adik-adik di rumah juga ya. Kalau capek sedikit karena gerakannya banyak, yuk boleh kita renggangkan tangan ke depan. Yuk. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Oke, sekarang siap mendengarkan firman Tuhan? Siap? Oke, sekali lagi langsung mengajak kita semua untuk berdiri dan kita nyanyikan satu pujian untuk menyiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, berbuah lebih besar. Berbuah besar buahnya. Berbuah, 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 berbuah. Oke, adik-adik silakan duduk. Kami persilakan Laksada Bobby untuk membawakan firman Tuhan buat kita semua. Selamat pagi adik-adik yang di rumah, yang di sini, selamat pagi. Oke. Nah, kita sudah memperingati kenaikan dan Pentakosta, dan kita sekarang akan belajar sesuatu yang lain tentang janji Tuhan. Nah, janji-janji Tuhan itu firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita memegang janji Tuhan supaya apa? Dan menaruh dalam hati kita supaya jangan kita berdosa kepada Tuhan. Oke, kita sebelum kita berdoa, Rosa akan kasih tunjuk. Bisa baca jam ini jam berapa? Kota Nisit? Baca? 12. Ada yang bisa bantu? 12.45. Kalau jam 12.45, kenyataan 12.45, coba Rosa akan putar ya menjadi jam 1. Apakah kenyataannya jam 1 atau jam 12.45? Rosa sudah putar dari jam 1, tapi kenyataannya apakah jam 1 atau jam 12.45? Kita berdoa ya. Bapak di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami akan belajar sesuatu tentang banyak hal yang Tuhan katakan kepada kami. Tapi karena waktu terbatas, kami minta Roh Tuhan berkata-kata dan pakai hamba-Mu supaya menyampaikan dengan lebih jelas apa yang Tuhan ingin mau katakan. Dan kami percaya di tengah-tengah kami Tuhan hadir, karena 2-3 orang hadir dan berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik di rumah tadi ingat gak? Tadi Lose jamnya adalah jam 12.45 atau jam 1 kurang 15. Waktu Lose paksa putar menjadi jam 1, kenyataannya adalah jam 1 atau jam 12.45. Yang di rumah jawab? Yang di sini? Kenyataannya adalah 12.45. Bagaimanapun Lose paksa. Putar lagi nih. Setengah 2. Kenyataannya adalah 12.45. Oke. Nah, kita
kita akan belajar tentang waktu dan janji Tuhan. Siapa yang tadi masih ingat Rosa Eris nyanyikan lagu na 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 la 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 tentang siapa? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Yang di rumah juga anak-anak Abraham, yang di sini juga semuanya anak-anak Abraham. Di sini mungkin sekitar dengan kakak-kakak yang ada di sini ada sekitar 40 lebih ya, 40 lebih, belum lagi yang di rumah dan mungkin yang di channel-channel YouTube yang lagi lihat juga mungkin banyak sekali anak-anak Abraham yang jumlahnya banyak sekali. Nah, kenapa anak-anak Abraham itu menjadi banyak? Bukan karena Bapak Abraham pintar buat anak, tapi karena ada sesuatu yang lain, yaitu janji Tuhan. Nah, siapa di sini tahu arti kata janji dengan perjanjian? Kalau dalam bahasa Inggris adalah promise and covenant. Ada perbedaannya. Nah, saya akan nanti jelasin. Tapi saya akan lihat dulu di firman Tuhan di Kejadian 15. Nanti adik-adik bisa baca juga pelan-pelan di rumah ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-21. Ini tentang Abraham yang dikuatkan janjinya oleh Allah sendiri. Jadi Allah yang dulunya waktu pertama kali memanggil Abraham keluar dari tanah leluhurnya, diberikan janji bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar keturunannya. Kemudian berjalan waktunya, Abraham kemudian juga dijanjikan lagi bahwa keturunannya akan banyak seperti pasir debu. Tapi seiring dengan jalannya waktu, ternyata Bapak Abraham ini lupa akan janji Tuhan. Kenapa lupa? Nah, di ayat pertama dan 2 itu mengatakan, saat Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan mengatakan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Bapak Abraham dikatakan, ini milikmu loh, ini milik kalian, 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 ini milik kalian. Sama, Bapak Abraham bengong waktu upahmu sangat besar. Tuhan, aku ini gak ada keturunan. Kalau Tuhan ngasih berkat segini banyak, warisanku nanti jatuh ke siapa? Ujung-ujungnya jatuhnya ke pembantuku, ke hambaku Eliezer. Aku gak punya anak, gak punya penerus. Lupa, Bapak Abraham lupa. Nah, tapi Tuhan sangat sabar sekali. Siapa di sini kalau berjanji sama seseorang atau temannya biasanya apa? Kalau kita janji sama teman nih, kita lupa nih, teman kita akan marah. Tapi Tuhan tuh sabar banget. Meskipun Abraham lupa, padahal Abraham itu yang dijanjiin loh ya. Tuhan nggak lupa, tapi Abraham yang lupa. Jadi tetap Tuhan tuh sabar banget. Jadi Tuhan mengingatkan lagi bahwa keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar itu terus Tuhan tanamkan. Nah, kita lihat ya di ayat ke-5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Kenapa? Kalau dulu Abraham cuma diceritakan nih, ngomong kalau waktu keluar dari tanah nenek moyangnya, Abraham cuma dikasih tahu bahwa kamu keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Kemudian seiring berjalan waktu, nanti loh keturunanmu akan sebanyak debu, sebanyak pasir.
Kayaknya kalau cuma ngomong susah ingat. Kemudian dikasih lihat penglihatannya tentang pasir dan debu. Ternyata juga nggak ingat karena mungkin pasir atau debu terlalu banyak ya, jadi kayak nggak berharga. Kali ini Tuhan bikin sesuatu yang romantis. Enggak, Allah kita tuh romantis. Coba dong tengok ke atas. Nah, tuh bintang-bintangnya indah tuh. Lihat, hitung aja. Di malam, wih keren. Siapa suka lihat bintang kalau malam hari? Kalau di kota susah kali ya. Kalau di desa, di pegunungan mungkin akan kelihatan yang indah-indah. Kecuali kalau hari nyepi, baru kita bisa kelihatan di kota bintang. Lihat, kita bisa hitung satu bintang-bintang yang indah itu. Allah kita tuh Allah yang romantis banget. Melihat sesuatu yang indah, yang romantis, hati Abraham langsung kelepek-kelepek kan? Iya. Lalu berkatalah Abraham gimana? Dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sudah percaya nih? Ini milik kalian. Ini milik kalian. Kalian percaya, tapi tadi Caca yang meraih cuma Caca sendiri ya. Kalian percaya ini milik kalian, tapi banyak kan kita nggak mau meraih janji Tuhan. Nah sekarang Tuhan yang berinisiatif sekali lagi, bergerak sekali lagi. Nah kira-kira kalau Tuhan menyatakan sesuatu itu dalam kondisi nyaman, enak atau apa ya? Kita lihat ya, apa yang Tuhan Abraham kerjakan. Kita lihat di ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Abraham ya, ambillah bagiku, ingat ya, seekor lembu, usianya 3 tahun. Kemudian seekor kambing betina, usianya 3 tahun. Kemudian seekor domba jantan 3 tahun juga. Kemudian seekor burung tekukur dan seekor burung merpati. Ingat kan? Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham? Mengambil? Coba. Ya, ada di rumah. Ingat tadi firman Tuhan ngomong apa? Seekor lembu, usianya 3 tahun. Kemudian apa lagi? Usianya 3 tahun. Terus seekor usianya? Oke. Terus ini burung apa tadi? Ada di rumah tahu nggak burung apa ini? Tekukur. Nah, yang terakhir burung merpati. Tahukah bedanya? Mirip-mirip ya. Nah, ada 5 binatang nih yang masih muda-muda. Terus suruh ngapain Tuhan? Tuhan menyuruh lembunya diapain ini adik-adik? Potong, terus ditaruh kiri dan kanan. Lagi dipotong lagi kiri kanan. Terus ini ya dipotong juga, ditaruh kiri kanan. Terus ini nggak dipotong, Tuhan suruh jangan dipotong, cuma ditaruh aja. Jadi semuanya dalam kondisi mati dan darahnya berkeleceran di sini ya. Nah, suasananya itu udah mulai gelap dan mencekam. Dan kegelapan itu mengerikan. Sama di dalam kondisi
keadaan sekarang yang ada di rumah juga, keadaan dunia yang kembali mencekam dan mengerikan dalam kondisi COVID sekarang. Di situ Tuhan akan menunjukkan janjinya yang sebenarnya. Tuhan akan melakukan janjinya yang sebenarnya. Apa yang terjadi dalam kondisi yang mencekam dan mengerikan dalam kegelapan itu? Suluh itu seperti apa? Pot yang berapi, ada apinya, itu berjalan di tengah-tengah ini. Kedua, belah binatang yang terpotong melewati binatang yang terpotong ini. Jadi Allah melewati binatang yang dipotong ini, menunjukkan bahwa ini aku Allah yang hidup, yang melaksanakan janjiku. Kalau aku tidak melaksanakan janjiku, maka aku akan menjadi sama seperti binatang-binatang ini. Jadi Allah sangat serius dengan janjinya. Allah sangat memperhatikan bahwa janjinya itu sungguh-sungguh akan dikerjakan, dilakukan buat kita semua dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita bisa melihat bahwa keturunan Abraham itu satu dunia banyak sekali, dari abad demi abad. Jadi Tuhan Yesus yang mengerjakan sendiri. Waktu Tuhan, masih ingat kan berapa waktu lalu kita peringati kematian Tuhan? Kegelapan juga meliputi saat Tuhan disalib dan gempa bumi terjadi. Di situ Allah sedang melaksanakan janjinya sendiri, penggenapan bahwa Tuhan akan melakukan janjinya secara sungguh-sungguh. Semua anak-anak ketika Tuhan ditinggikan, maka Dia akan menarik semua orang untuk datang kepadanya. Sehingga kita jadi bagian keturunan Abraham. Di dalam keturunan rohani kita menjadi anak-anak yang sangat banyak sekali. Di situ Tuhan berjanji bahwa Tuhan menggenapi dan melakukan janjinya. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap melaksanakan janjinya dalam keadaan apapun. Nah, tapi kalau Abraham dijanjikan adalah bukan dirinya sendiri, tetapi juga dijanjikan kepada keturunannya. Apakah kita juga memikirkan bagaimana ke depan adik-adik kita, mungkin kemudian teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, belum masuk dalam perjanjian Tuhan? Apakah kita juga mau menceritakan bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa ini dalam hidup kita melalui Bapak Abraham, yang digenapi dalam Yesus Kristus, Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang rela mati, mengorbankan dirinya seperti binatang ini, dan Dia melakukan janjinya. Aku mengenapi, aku mengenapi, aku mengenapi. Dan terjadilah seluruh dunia banyak anak-anak Abraham yang dilahirkan. Nah, seluruh negeri yang dijanjikan sama Tuhan, Tuhan genapi. Kita anak-anak Tuhan memenuhi seluruh bumi ini dengan kasih karunia Tuhan di dalam pengenapan akan janji Abraham. Kalau kita tadi Lose bilang ini milik kalian, sekarang Lose coba tanya, ini milik teman kalian, maukah kalian membagikan? Ini milik adik kalian, maukah kalian membagikannya? Ini milik teman kalian, milik adik kalian, milik saudara kalian. Berkat Tuhan ini maukah kalian membagikan buat teman-teman? Karena Abraham bukan orang yang egois ternyata. Tuhan, itu banyak nih hartaku, tapi warisanku nanti jatuh ke siapa? Kalau aku berikan cuma ke pembantuku. Tapi Tuhan tidak, bukan Dia yang jadi ahli warismu. Tuhan memberikan keturunan demi keturunan, sehingga sampai sekarang kita memperoleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini saya mau ngajak kalian untuk memikirkan kembali bagaimana janji Tuhan yang digenapi dalam pengorbanan Tuhan. Tuhan punya rencana adalah rencana yang damai, sejahtera, dan tidak ada kecelakaan. Kenapa? Tuhan sudah naik ke surga,
sudah menyediakan tempat bagi kita, adalah rancangan yang sempurna. Kalaupun sekarang kondisi dunia dalam keadaan mencekam, gelap, mengerikan di dalam kondisi COVID, di situ tetap ada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan rancangan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Karena Tuhan sudah merancangkan tempat yang indah, dan bersama dengan Tuhan nanti kita akan hidup bersama untuk selama-lamanya. Siapakah yang mau, adik-adik, dengan janji Tuhan ini? Janji Tuhan sekarang belum digenapi karena waktunya bukan waktu kita yang paksakan, itu adalah waktu Tuhan. Kalau waktu sekarang masih jam, tadi Loser putar di jam 12 kurang jam 1 kurang 15, Loser paksakan menjadi jam 1, itu bukan waktunya Tuhan. Karena waktu tidak bisa dipaksakan untuk berputar. Tapi kalau waktunya tiba, janji Tuhan tiba, di situ tidak ada satupun yang dapat menahannya. Kalau pintu dibuka oleh Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tapi kalau sudah ditutup oleh Tuhan, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Yuk, adik-adik, kita ingat kembali semua janji Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita, sama seperti Abraham disediakan tempat. Janjinya oleh Tuhan adalah tanah-tanah di Kanaan, semuanya itu diberikan kepada keturunan Abraham. Nah, sekarang Tuhan yang sama memberikan janji pengenapan yang jauh lebih hebat, yaitu kita akan mewarisi kerajaan Allah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Yuk, siapa yang percaya menerima janji ini? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjanjikan kita kerajaan Allah, dan kita hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita tutup dalam doa, aku percaya, hatiku percaya. Kalau kita bisa merasakan keadaan COVID sekarang yang gelap gulita, yang tidak menentu, papa mama kita kesulitan dalam pekerjaan, penghasilannya berkurang, bahkan ada yang sampai putus dalam pekerjaan. Ingat janji Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tundukkan kepala kalian, ada di rumah, tundukkan kepala. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak di surga, terima kasih untuk segenap janji yang Bapak sudah lakukan buat kami. Tuhan Yesus, Engkau telah menggenapi siapa kataan janji Bapa kepada kami. Kami tahu di dalam keadaan yang gelap mencekam saat ini, sama seperti Engkau berjalan di tengah-tengah kedua binatang yang dibelah oleh Abraham. Engkau berjalan seperti suluh menyala, api yang menyala di tengah-tengahnya. Kami percaya
saat ini pun Engkau mampu melakukannya. Di tengah-tengah kegelapan, Engkau akan menerangi. Dan Engkau melihat perjanjian darah Yesus yang tercurah, anak domba Allah itu. Dan Engkau akan melihat kami, keadaan kami, setiap dari kami yang butuh pertolongan dari Tuhan, anak-anak-Mu yang di sini maupun di rumah. Tuhan, ingat kembali janji Tuhan, sama seperti Tuhan katakan kepada Abraham, bahwa keturunannya akan mengalami perbudakan selama 400 tahun. Tapi Engkau berjanji, Engkau akan membebaskan mereka. Disinilah kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menepati janji, Allah yang tidak melupakan janji-Mu. Engkau Allah yang setia. Ingatlah akan kami, Bapa. Ingatlah akan keadaan kami. Dan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan Tuhan Yesus juga mengirimkan Roh Kudus untuk turun bersama kami, sehingga kami tidak mengalami kesendirian sebagai anak yatim piatu di muka bumi ini. Biarlah terus kami dikuatkan, diingatkan akan janji-janji Tuhan, karena kami hidup di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Dan bila pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah berikan penggenapan, dan janji-janji Tuhan yang belum digenapi, dan kami akan berjalan di dalamnya. Kami akan melihat hari demi hari. Bahkan nanti anak-anak kami, cucu-cucu kami juga akan melihat penggenapan-penggenapan janji Tuhan, sampai kami juga akan dipertemukan kembali dalam suatu reuni yang indah, yaitu di dalam surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-janji-Mu, dan kami percaya akan janji-Mu bahwa Engkau akan datang kembali kedua kali menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah dan dari sini. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa tetap pegang janji Tuhan. Dan janji itu di mana? Janji Tuhan ada selalu di sini. Lalu simpannya di mana? Simpannya di hatiku, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bagaikan terang sang bintang yang selalu